Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yohanes Babertus Juarsa, salah satu mahasiswa PPG kategori 2 di Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran rutin yang dilaksanakan di kelas 5 Sekolah Dasar IPS Kota Blora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, pada materi tema 4 subtema 2 pembelajaran 1 tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Berikut videonya. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah, luar biasa. Salam TPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, hebat, luar biasa. Sebelumnya Pak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Untuk itu nama yang Pak panggil mohon untuk menjawab dan mengangkat tangan. Bin Stika Jamia, Pak. Fauzan Saputra, Hadir, Pak. Basira Eka Putra Madani. Hadir, Pak. Untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini, kita memulainya dengan berdoa agar kegiatan kita mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, Pak minta bantuan dari Aira untuk memimpin kita dalam doa. Bapak, Guru, dan teman-teman sekalian, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kembali. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme atau rasa cinta terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak, sekarang perhatikan contoh pantun yang terdapat pada layar. Nah, kita bacakan bersama. Pantunnya terdapat pada layar. Baik, berdasarkan pantun yang sudah kalian bacakan, menurut kalian apa jenis pantun tersebut? Pantun? Nah, jadi jenis pantun tersebut adalah pantun. Nah, menurut kalian apa makna dari pantun tersebut? Rajin, menjaga dengan rajin berolah. Jadi makna dari pantun tersebut adalah pentingnya menjaga kesehatan. Salah satunya dengan berolahraga. Siapa yang suka berolahraga? Oke, semuanya suka berolahraga. Jadi olahraga merupakan salah satu cara agar menjaga tubuh kita terhindar dari berbagai penyakit, khususnya
gangguan yang terjadi pada organ peredaran darah kita. Hari ini kita akan belajar tentang isi dan amanat pantun serta gangguan pada organ peredaran darah manusia. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kalian capai hari ini kita bacakan bersama-sama. Jadi sebentar Pak akan menayangkan video pembelajaran. Sebentar juga kalian akan berdiskusi dalam kelompok kalian masing-masing untuk menyelesaikan LKPD yang akan Pak bagikan. Jadi melalui pengamatan video dan juga berdiskusi, kalian mampu menganalisis isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tepat. Tujuan berikutnya kita bacakan bersama kembali. Baik, jadi setelah mengamati video juga berdiskusi sebentar, kalian mampu membuat pantun secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan dengan tepat. Nah, tujuan berikutnya kita bacakan bersama kembali. Setelah mengamati video pembelajaran tentang pantun juga berdiskusi, kalian mampu untuk mengelola informasi tentang pantun ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri dengan tepat. Nah, kita bacakan tujuan berikutnya. Jadi sebentar ada dua video yang akan Pak tayangkan. Yang pertama tadi video tentang pantun, lalu yang kedua video pembelajaran tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia. Nah, setelah kalian mengamati video serta berdiskusi dalam menyelesaikan LKPD, kalian mampu untuk menganalisis penyebab dan gangguan yang terjadi pada organ peredaran darah manusia. Tujuan yang terakhir kita bacakan bersama. Nah, setelah mengamati video pembelajaran juga berdiskusi, kalian mampu untuk mengelola informasi tentang penyebab dan gangguan pada organ peredaran manusia dengan tepat. Jadi itu tadi merupakan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada hari ini. Seperti biasa, Pak mau ingatkan kepada kalian, bukan cuma pengetahuan dan keterampilan saja yang Pak nilai, tetapi sikap kalian selama berada di kelas juga akan Pak nilai. Untuk itu, mohon untuk kooperatif agar kegiatan pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Nah, selain itu juga Pak mau ingatkan kepada kalian, tujuan pembelajaran tadi tidak akan tercapai apabila kalian tidak berkonsentrasi dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Untuk itu, Pak harapkan kepada kalian agar tetap berkonsentrasi dalam pembelajaran dan juga semangat dalam belajar agar tujuan pembelajaran yang sudah kalian bacakan tadi dapat tercapai. Sekarang Pak akan tayangkan video pembelajaran tentang pantun. Untuk itu, Pak harapkan kepada kalian untuk mengamati serta mencatat hal-hal penting apa saja yang disampaikan dari video pembelajaran tersebut. Apakah sudah siap? Bagaimanakah kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar lagi tentang tematik mata pelajaran bahasa Indonesia tema 4 kode 3.6 tentang pantun. Bersinar tulisan matahari, berlihatnya panas membaru, mencinta olahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah pantun?
Tidak belum pernah, mari kita pelajari bersama tentang pantun. Pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku. Biasanya dalam pantun terdapat pesan atau amanat dari sang pembuat pantun. Dari contoh pantun terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 huruf kata. Baris 1 dan 2 disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi. Terus saja atau berlima bunyi akhir baris dari pantun di atas adalah rira-rira. Artinya pantun tersebut bersejak aku hari. Agar lebih paham, teman-teman bisa membuka buku siswa tema 4 halaman 13 dan 14 model dan pantun 2. Agar lebih paham, kita bisa berbicara di buku siswa tema 4 halaman 29. Mari kita simak contoh pantun berikut. Dalam buku produksi ini, di tangannya ada daun seikat. Masalah warga datang bertubi. Buku ini disampaikan adalah jika dalam masyarakat terdapat masalah, hendaknya kita sebagai masyarakat yang baik harus melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan sepakat bersama. Selanjutnya, berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi beberapa. Di antaranya adalah kucing bermain dengan tali, kalau duduk membaca koran, bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Yang kedua, pantun nasihat adalah pantun yang memberikan nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral berupa budi pekerti dan lainnya. Contohnya, pagi-pagi berolahraga, keliling kampung, cuci piring. Sebelum belajar harus berdoa supaya kita berilmu tinggi. Yang ketiga, pantun teka-teki adalah pantun yang berisi teka-teki. Dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau menulis keduanya apa ya. Yang keempat, pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tidak langsung. Contohnya, naik perahu dekat kemudi, betapa harum masa asih. Alatnya, resminya tadi, makin tembok jika berisi. Apa yang maknanya? Ternyata maknanya adalah kita harus mengambil pelajaran dari tanaman tadi, yaitu semakin kita pandai, semakin kita hebat, semakin kita kaya. Ciri-ciri puisi atau syair adalah pertama, tercocok a, terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, terdiri dari 4 baris setiap baitnya. Baris 1, 2, 3, 4 adalah isi. Jadi, apakah yang berbeda antara syair dengan pantun? Baik, tadi kalian sudah mengamati video pembelajaran tentang pantun. Sekarang kamu mau tanyakan terkait dengan video yang sudah kalian amati tadi. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan pantun? Pantun adalah puisi lama dari Melayu. Ya, jadi pantun adalah puisi lama yang berasal dari Melayu. Oke, baik, selanjutnya, bagaimana cara untuk menentukan isi pantun? Ya, apa? Dengan melihat isi pantun berisi baris pertama, 3 dan 4. Baik. Jadi, untuk mengetahui makna pantun, kalian harus membaca dan memahami bagian isi pantun. Nah, bagian isi pantun ini terdapat pada baris ketiga dan baris keempat dalam sebuah pantun. Nah, pada video pembelajaran tadi terdapat contoh pantun tentang gangguan pada organ peredaran manusia. Jadi, darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Jadi, darah merupakan komponen penting di dalam tubuh yang memengaruhi semua kinerja organ tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah perlu dijaga agar terhindar dari gangguan yang terjadi pada organ peredaran darah manusia. Selanjutnya Pak akan sajikan video pembelajaran tentang gangguan pada peredaran darah manusia.
usia. Untuk itu Pak harapkan kembali kepada kalian untuk mengamati dan mencatat hal-hal penting apa saja yang disampaikan dari video pembelajaran tersebut. Sebelumnya, kita akan mengingat kembali organ apa saja yang terlibat dalam sistem peredaran darah. Yang pertama ada organ jantung, kemudian pembuluh darah, baik itu pembuluh darah nadi atau arteri, pembuluh darah balik atau vena, dan pembuluh kapiler, serta darah. Baik itu pembuluh darah nadi atau arteri, misalnya serangan kanan atau alveolar, kiri kiri atau ventricular sinister, dan kiri kanan atau ventricular lesser. Nah, keempat ruangan jantung tersebut memiliki peranan masing-masing, di mana peranan tersebut mendukung fungsi utama jantung, yaitu memompa darah. Kalau jantung adalah memompa darah, lalu bagaimana dengan fungsi tiap ruangan jantung? Serangan kiri berfungsi untuk menerima darah yang mengalir dari paru-paru, sedangkan serangan kanan menerima darah yang mengalir dari seluruh tubuh. Kemudian bilik kiri bergerak agar darah mengalir menuju ke paru-paru. Selanjutnya pembuluh darah. Pembuluh darah ada beberapa macam. Yang pertama pembuluh nadi atau yang disebut pula dengan arteri. Pembuluh nadi atau arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah ke belakang jantung. Kita amati tanda panah pada vena. Pembuluh balik merupakan pembuluh darah yang membawa darah menuju atau kembali ke jantung. Sekali lagi kita perhatikan tanda panah pada pembuluh balik atau vena. Selanjutnya yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh atau tembak. Selanjutnya darah. Seperti yang telah kita pelajari di video 4.1 nomor kita, darah terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama komponen plasma darah yang berwujud cairan berwarna kuning, dan yang kedua komponen sel. Yang pertama mengangkut dan mengedarkan oksigen dari alveolus ke seluruh tubuh, kemudian mengangkut karbon dioksida dari sel tubuh ke alveolus. Yang ketiga, darah mengangkut dan mengedarkan sel makanan ke sel-sel tubuh. Selanjutnya, darah mengangkut sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi atau pembuangan, seperti ginjal. Kemudian yang kelima, mengangkut hormon dari kelenjar endokrin ke organ tubuh. Selanjutnya, kita akan mempelajari gangguan peredaran darah. Gangguan peredaran darah adalah kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem atau organ peredaran darah. Kelainan atau penyakit tersebut dapat menyerang darah, jantung, ataupun pembuluh darah. Nah, dan satu demi satu ya. Gangguan peredaran darah gabung berumur kita. Contohnya adalah hemofilia. Hemofilia merupakan kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Nah, kita perhatikan gambar perbandingan antara pembuluh darah pada orang yang menderita hemofilia dengan orang yang sehat. Ketika terjadi luka pada pembuluh darah, kemudian penyakit yang kedua misalnya adalah thalassemia. Pada penyakit thalassemia, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Kita bandingkan bentuk sel darah merah pada orang yang sehat dan penderita thalassemia. Karena bentuk sel darah merah. Selanjutnya, gangguan peredaran darah karena faktor non-keturunan. Yang pertama adalah anemia. Anemia merupakan rendahnya kadar hemoglobin atau Hb dalam darah. Kita perhatikan perbandingan orang yang sehat dan penderita anemia. Tampak pada penderita anemia kadar hemoglobinnya rendah. Rendahnya kadar hemoglobin atau Hb dalam darah tersebut disebabkan karena faktor kurang
kita dapat melakukan cara sebagai berikut, yaitu mencukupi kebutuhan cairan tubuh, mengonsumsi makanan cukup kaya, yang dikenal pula dengan darah tinggi. Hipertensi disebabkan karena kenaikan tekanan darah melebihi 140/90 mm direksa dan diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Penyempitan pembuluh darah tersebut disebabkan karena faktor kelebihan berat badan, kurang olahraga, stres, serta banyak mengkonsumsi minuman beralkohol dan makanan berlemak. Berikut ini gejala dari penyakit hipertensi, yaitu sakit kepala, dada berasa berdebar-debar, sesak nafas, dan nyeri dada, penglihatan buram ataupun kabur, serta mual ataupun muntah. Dan kita dapat melakukan pencegahan hipertensi dengan cara menjaga berat badan tubuh secara. Selanjutnya penyakit leukemia. Leukemia merupakan penyakit kanker darah yang diakibatkan produksi sel-sel darah putih atau leukosit terlalu tinggi sehingga sel darah putih justru memakan sel darah merah atau eritrosit. Nah, kita perhatikan perbandingan darah orang yang sehat dengan penderita leukemia. Tampak pada penderita leukemia jumlah sel-sel darah putih terlalu banyak. Nah, pengobatan penyakit. Kemudian radiasi sinar X di bagian yang terkena kanker atau seluruh tubuh. Dan juga transplantasi sel induk untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Yang kelima, jantung akibat penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Akibatnya, sel-sel jantung kekurangan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel jantung dapat mengalami kerusakan. Darah, arteri jantung atau pembuluh darah koroner mengalami penghambatan aliran akibat penumpukan lemak darah, sehingga aliran darah kurang lancar. Kita dapat melakukan beberapa cara, yaitu rutin olahraga, istirahat cukup, menghindari minuman beralkohol, dan mengembangkan angka pecahnya pembuluh darah di otak. Akibatnya darah tidak lancar mengalir ke sel-sel otak, sehingga sel-sel otak kekurangan nutrisi dan pembuluh darah di otak ataupun pecahnya pembuluh darah di otak. Penyebab penyakit stroke hampir sama dengan penyebab penyakit jantung koroner, yaitu penyumbatan pembuluh darah. Nah, oleh karenanya mencegah alkohol dan rokok, mengurangi makanan berlemak tinggi, serta menjaga berat badan ideal. Selanjutnya, penyakit atau gangguan yang ketujuh adalah varises. Varises merupakan pelebaran dan berbenturnya pembuluh balik atau pena di tungkai kaki ataupun tangan. Nah, cara mencegah varises yaitu menghindari berat badan berlebih, menghindari berdiri terlalu lama, mengurangi pemakaian sepatu dengan hak tinggi, serta meluruskan kaki setelah bersclerosis. Arteriosklerosis merupakan penyumbatan pembuluh arteri atau pembuluh nadi oleh lemak dan kolesterol yang mengeras. Akibatnya aliran darah kurang lancar, mengedarkan oksigen dan nutrisi. Arteriosklerosis pada jantung dapat menyebabkan jantung koroner. Jika arteriosklerosis terjadi pada pembuluh darah di otak, maka dapat memicu stroke. Sehingga pencegahan pun dilakukan dengan cara yang hampir sama, yaitu rutin olahraga, mengurangi konsumsi makanan berlemak tinggi, menghindari minuman beralkohol, menjaga berat badan ideal, serta cukup istirahat. Tentu kita semua ingin selalu sehat dan tidak memiliki gangguan ataupun penyakit. Berikut ini Kali kalian sudah mengamati video pembelajaran tentang beberapa gangguan yang terjadi pada organ peredaran darah. Nah, berdasarkan video yang sudah kalian amati tadi, menurut kalian apa yang menyebabkan terjadinya gangguan peredaran darah pada manusia?
karena jarang berolahraga. Selain itu, karena mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Jadi yang menyebabkan terjadinya gangguan peredaran darah pada manusia seperti yang sudah kalian sampaikan tadi, karena pola hidup yang kurang sehat dapat menyebabkan terjadinya gangguan peredaran darah pada manusia. Baik, berdasarkan dua video yang sudah Pak sajikan tadi, apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan tentang video yang sudah ditayangkan? Tidak. Oke. Baik, kalau tidak ada, Pak akan bagikan LKPD dan bahan ajar pada masing-masing kelompok. Dari sebentar kalian akan berdiskusi dalam kelompok masing-masing untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada LKPD. Sekarang perhatikan, kalian sudah mendapatkan LKPD dan bahan ajar. Jadi silakan berdiskusi dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada LKPD. Kalian juga bisa mencari referensi lain melalui internet. Untuk itu, HP yang sudah kalian bawakan silakan dikeluarkan untuk bisa mengakses internet dalam menyelesaikan masalah yang terdapat pada LKPD. Pak akan terus memantau hasil pekerjaan kalian sekaligus memastikan bahwa kalian betul-betul aktif dalam bekerja sama atau berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing. Hasil diskusi kalian akan kalian tuangkan dalam LKPD yang sudah dibagikan. Sebentar hasil pekerjaan kalian akan dipresentasikan kepada kelompok yang lain. Silakan bertanya apabila ada hal-hal yang belum dimengerti atau mengalami kendala saat mengerjakan LKPD. Jaga selalu jantung kita, jantung bagian
Karena waktu pengerjaan LKPD-nya sudah selesai, seperti yang sudah Pak sampaikan tadi, bahwa setelah kalian selesai dalam menyelesaikan LKPD-nya, maka kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian kepada kelompok yang lain. Tetapi sebelumnya, Pak minta kepada kalian untuk berdiri terlebih dahulu agar tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Baik, kita mulai presentasinya. Dimulai dari kelompok 1. Untuk itu, perwakilan dari kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Teman-teman, kami akan presentasi hasil kerja kami. Beli kue donat lalu ditata, lalu dimakan badannya merah. Jagalah jantung kita, jantung berguna edarkan darah. Demikian hasil presentasi dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin memberikan komentarnya? Ya. Kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kemampuan pada organ peredaran darah. 1. Anemia. Penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia adalah gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Menurut kalian apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Tentang DC dan amanat pantun serta gangguan pada peredaran manusia. Apa yang bisa kalian simpulkan dari materi yang sudah kalian pelajari hari ini? Ya, silakan. Organ peredaran pada manusia terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Selain organ peredaran apa lagi? Ya. Ya, jadi untuk mengetahui makna pantun, kalian harus memahami isi pantun. Nah, isi pantun itu terdapat pada baris ke. Oke, baik. Dari kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini, yang pertama, untuk mengetahui makna pantun, kalian harus membaca dan memahami bagian isi pantun. Nah, isi pantun itu terdapat pada baris ke
materi pembelajaran yang sudah kalian pelajari hari ini, apakah ada yang ingin bertanya tentang hal-hal yang belum dimengerti? Ya, oke, baik. Kalau tidak ada, Pak akan bagikan link soal evaluasi kepada kalian. Dari soal evaluasi yang akan Pak bagikan dalam bentuk link akan kalian kerjakan secara mandiri. Silakan untuk mengakses link yang ada pada layar. Karena waktu pengerjaan soal evaluasi selesai, silakan mengirimkan hasil pekerjaan kalian. Nanti hasil pekerjaan kalian akan Pak periksa dan akan Pak nilai. Untuk kalian yang mendapatkan nilai di bawah KKM akan mendapatkan soal remedial. Sedangkan untuk kalian yang mendapatkan nilai di atas KKM atau mencapai KKM akan mendapat soal pengayaan untuk menambah wawasan kalian terkait dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Berdasarkan materi pembelajaran yang sudah kalian pelajari hari ini, apakah ada yang ingin bertanya tentang hal-hal yang belum dimengerti? Tidak. Baik, bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran? Untuk menambah wawasan kalian terkait dengan materi yang sudah kalian pelajari, Pak akan memberikan tugas yang akan kalian kerjakan di rumah bersama dengan orang tua kalian. Untuk itu silakan mencatat tugasnya. Sebagai penutup dari kegiatan kita pada hari ini, kita kembali berdoa untuk meminta bantuan dari Caca menuntut kita dalam doa. Jadi sekian dulu perjumpaan kita untuk hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Selamat siang untuk kita semua.